الرحمن الرحيم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا Allahumma arhamna bil Quran. Ayat 58 kemarin Allah beritahu bahwa Allah itu pengampun, rahmatnya tiada batas. Dan kalau Allah mau mengazab mereka atas ulah yang mereka kerjakan sendiri, pasti Allah akan menyegerakan azab. Namun Allah beri tangguh pada waktu yang sudah Allah tentukan. Kalau waktu itu sudah datang, nggak ada tempat berlindung lagi dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan udah banyak penduduk negeri yang Allah binasakan karena kezaliman yang mereka lakukan. Dan waktu kehancurannya sudah Allah tentukan. Negeri-negeri itu. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pelajaran bahwa tilkal qura, banyak negeri-negeri yang Allah hancurkan karena perbuatan zalim. Yang sering kita sebut ada kaum Nuh, ini sedunia direndam air bah, banjir yang banyak. Kaum Ad, Samud, Fir'aun, kaum Lut, itu sering diulang-ulang. Tapi ada negeri juga yang kecil, yang sedikit diceritakan, seperti dalam surat 34, negeri Sabah, dulunya taat, dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, air yang banyak, kebun-kebun, dua yang luas. Terus mereka malah makin dikasih nikmat, lupa diri. Nah, Allah hancurkan kebun-kebunnya karena lupa diri, kezaliman. Nanti cari kisah negeri Sabah yang dulunya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu sering tuh kalimat itu untuk mendoakan negeri kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu negeri Sabah. Dulunya gemah ripah loh jinawi, dikasih nikmat kebun, nikmat pepohonan, nikmat perkampungan yang aman. Pengennya yang aneh-aneh. Dan akhirnya airnya nggak ada, kebun-kebunnya mati, mereka menjadi suku yang nomaden, pindah-pindah. Kenapa? Karena zolim pada diri sendiri. Ada juga kaum-kaum yang kecil-kecil yang jarang disebut dalam surat-surat Al-Quran, tapi ada diceritakan sama Allah lewat surat Yasin misalnya. Allah utus 3 orang nabi, 3 orang rasul, nggak ada yang beriman. Bahkan satu pun negeri itu nggak ada yang beriman. Yang beriman malah dari orang pelosok, namanya Habib Musa An-Najjar. Satu orang beriman, rasulnya 3. Ini kalau di kelas online Nurul Quran yang ngajar Usbob, Usbib, Umi Dedi, yang ngajar 3, muridnya alhamdulillah banyak. Nih bayangin nih, rasulnya 3, yang beriman nggak ada. Akhirnya datang orang beriman cuma 1. Namanya Habib Musa An-Najjar.
Udah ada yang beriman, dipukulin sama penduduk lainnya. Dan hingga akhirnya Allah binasakan mereka. Pertanyaan buat ayah bunda, itu negeri yang Allah binasakan dalam surat Yasin, negeri apa coba? Negeri apa? Cari ya, sama ayah bunda, cari. Dan banyak negeri yang makanya Allah sebut utilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Dan waktu penghancurannya sudah Allah tentukan. Apa waktunya? Dibocorin sama Allah dalam surat Al-Isra. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Ini ciri-ciri kalau negeri mau dibinasakan sama Allah. Nanti cari dalam surah Al-Isra ayat berapa. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Kalau kami berkehendak untuk menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha, kami akan perintahkan orang-orang kaya di dalamnya. Fafasaku fiha, orang-orang kaya itu lalu berbuat fasik, dosa yang berlebihan. Fahaqqa 'alaihal qaul, hingga kami tetapkan ketetapan kami, fadammarnaha tadmir, dan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancur. Jadi biasanya kehancuran negeri itu karena ulah elit. Alhamdulillah di Indonesia para elitnya belum ada yang zolim. Semuanya soleh semua. Alhamdulillah. Jadi kayaknya belum akan hancur. Karena elitnya masih pada soleh. Masih pada soleh di Indonesia. Elitnya masih pada jujur. Kita doain ya. Elitnya di Indonesia nih masih pada kompak, bersatu. Insya Allah. Dan belum ada tanda-tandanya. Indonesia insya Allah nggak bakal kena murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi kalau setiap pagi ini masih banyak yang belajar Quran, baik di kelas online ini maupun di mana saja di seluruh Indonesia. Masih banyak yang qiyamul lail, masih banyak yang beristighfar. Kan kita udah belajar tuh. Allah tidak akan hancurkan sebuah negeri selagi engkau ada di tengah-tengah mereka Muhammad. Dan Allah tidak akan hancurkan sebuah negeri selagi ada yang masih istighfar, minta ampun. Jadi alhamdulillah elit-elitnya masih pada soleh di Indonesia. Dan alhamdulillah di Indonesia juga masih banyak yang istighfar. Di waktu sahur masih banyak minta. Nah, sama ayah bunda perhatikan tuh bahwa ini tanda-tanda kehancuran yang Allah berikan di ayat 59 tuh. Tanda-tandanya di Al-Quran kita sudah tahu. Dari mulai Al-Isra ayat sekian, ayat belasan, nanti ayah bunda cari. Kehancuran negeri dimulai dari para elit. Nah, sebab itu penting bagi orang-orang soleh untuk ambil peran dalam kekuasaan. Ya, ayah bunda, ambil peran. Kalau enggak, nanti orang-orang jahat aja yang ambil kekuasaan. Nanti pasti hancur. Kalau orang soleh tuh, dah sini saya tanda tangan sekolah dari TK sampai universitas gratis. Nah itu orang-orang soleh. Amin. Nah, pokoknya yang belum menikah, dinikahin, kasih subsidi. Libya, zaman Jenderal Muammar Gaddafi, wah itu dikasih bonus. Yang belum punya rumah, kasih rumah. Negara-negara lain banyak sudah melakukannya. Indonesia nih sudah mulai, alhamdulillah, dipikirin. Yang belum punya rumah, dibikinin program Tapera. Oh itu soleh sekali. Jadi pemimpin kita nih mikirin yang belum punya rumah harus punya rumah. Gitu. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu
pentingnya kita punya pemimpin yang soleh. Kenapa? Karena kalau orang jahat yang mimpin, nanti mobilnya sampai 91 diambil sama KPK. Jadi mobil 91 bingung tuh ya, pakai yang mana hari ini? Garasinya segede apa itu? Masya Allah. Jadi itulah, ayo bunda, ambil kebaikan orang-orang baik, ayo berperan. Kalau pendidikan belum ada yang garap, ambil pendidikan. Kalau sosial belum ada yang garap, sosialan. Kalau politik belum ada yang garap, orang-orang soleh, ambil. Kalau hukum belum ada yang garap, orang-orang baik turun ke hukum. Kenapa? Karena Allah hancurkan karena perbuatan zalim. Negeri, terus kita membiarkan kezaliman. Nanti cari ayat bahwa tidak, kalau azab itu Allah turunkan tidak hanya khusus buat orang-orang zalim. Kalau azabnya sudah turun, semuanya kena. PR buat ayah bunda. Jadi kalau azab Allah turun, tidak hanya wattaku musibatan lazina zalamu minkum khosoh. Takutlah terhadap musibah yang bakal Allah turunkan tidak hanya kepada orang zalim saja. Jadi kita harus khawatir. Dan insya Allah sih, kalau orang-orang baik, nanti bakal Allah lindungi. Bakal Allah jaga. Bakal Allah selamatkan. Dan namun begitu, ayah bunda, nanti juga bakal akan terus ada ujian. Di likuifaksi Palu, saya disampaikan, diceritakan bahwa memang banyak kezaliman dan tempat-tempat pendosa tuh yang digulung sama Allah Subhanahu wa taala di tanah yang bergerak itu, likuifaksi. Dan banyak penduduk yang meyakini itu. Tapi Masya Allah, ada beberapa gembongnya malah masih hidup. Gembong pendosanya masih hidup. Dan lebih gilanya lagi, lebih dahsyatnya lagi, ulama-ulama mengingatkan ini karena perbuatan dosa, malah dibantah sama mereka nih, para gembong-gembong yang masih hidup. Nah kalau misalnya karena dosa, ini saya masih hidup, kata dia. Jadi Masya Allah. Jadi bukan ngambil pelajaran, malah masih nantang. Ya, masih nantang sama Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bunda, nanti cari panjang umur itu, Osbob lagi nulis nulis buku tentang 7 tips cara agar umur berkah. Jadi ini mau 1446 Hijriah, Muharram. Nah, Osbob lagi nulis. Semalam naskahnya sudah selesai. Ini lagi disetting. Nanti insya Allah jadi hadiah buat ayah bunda semuanya. Biar nambah ilmu. Tahun baru Hijriah, mudah-mudahan umur kita makin berkah. Jangan mengira orang-orang kafir itu bahwa annama numlillahum khairan di anfusihim. Kami berikan mereka umur panjang, itu bagus untuk mereka. Sesungguhnya kami tangguhkan umur mereka agar mereka merasakan azab, kata Allah. Jadi umur panjang nggak ada nikmatnya kecuali kalau diisi dengan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak Oma nih, mudah-mudahan makin panjang umur. Insya Allah. Jadi dalam taat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang kafir tuh makin takut mati. Mereka kalau dikasih usia 1000 tahun, maka mereka bakal minta lebih dari itu. Nanti cari ya orang-orang kafir dari
ahli kitab, Yahudi, Nasrani, mereka berharap punya usia 1000 tahun. Ada dalam surah Al-Baqarah, dicari. Jadi mereka berharap 1000 tahun. Sekarang Usbok menanya kepada ayah bunda, siapa yang mau usia 1000 tahun? Angkat tangan. Ada nggak? Tuh, nggak ada. Oma, gimana Oma? Siap? Oma Syarifah 1000 tahun? 1000 tahun itu angka yang mustahil, tapi mereka karena kezalimannya pengen nggak pernah mau mati, karena mereka takut. Nah, sebab itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali sama Allah kapanpun. Tapi kalau pengen tahu manusia yang terbaik, kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang terbaik adalah yang usianya panjang dan amalnya bagus. Dua kriteria dari Rasulullah. Manusia terbaik itu adalah orang yang usianya panjang, satu, dan yang kedua, amalnya bagus. Bahkan ada hadis yang Usbok bacanya merinding. Ada 3 orang dari suku entah dari mana, dan mereka datang ke Madinah, lalu kemudian minta dibantu. Rasulullah titipkan 3 orang yang suku miskin ini kepada sahabat bernama Tolha. Tolha ini adalah salah seorang sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Dan 3 orang ini yang numpang sama Tolha akhirnya betah di Madinah. Lalu kemudian terjadilah perang dan orang pertama syahid, mati, gugur di medan perang. Lalu kemudian gak lama ada perang lagi, orang kedua syahid. Dan yang orang ketiga, alhamdulillah masih hidup, panjang umur. Dan hingga akhirnya Allah tunjukkan mimpi kepada Tolha. Dan kemudian Allah hadirkan Tolha di sebuah surga. Dan ada gerbang surga. Tapi kata para malaikat, nih, kamu dulu yang masuk, dipanggil orang yang umurnya panjang, yang mati belakangan di antara 3 ini, sahabatnya. Dan yang boleh masuk pintu surga yang kedua adalah orang yang mati nomor 2, syahid di jalan Allah. Orang yang masuk nomor 3 adalah orang yang pertama mati. Kata Allah, lah, kenapa bukan orang yang mati syahid duluan yang dibolehkan masuk ke surga? Kenapa yang nggak mati syahid duluan, kemudian yang mati nomor 2, dia yang nomor 2, yang mati pertama malah terakhir. Lalu kemudian Tolha, begitu dia terjaga, dia sholat ke masjid, dia sampaikan kepada Rasulullah mimpinya. Kata Rasulullah SAW, kenapa kamu tidak percaya dengan itu? Itu adalah mimpi yang benar. Ketahuilah bahwa orang yang mati terakhir itu dipersilakan masuk surga karena dia lebih panjang lagi untuk memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Rasul baru sebutkan 3 amalan nih. Belum sholatnya, belum puasanya, belum hajinya, belum zakatnya. Jadi kalau umur itu diisi dengan amal soleh, maka mati syahid pun kalah pahalanya. Dan sama di hari-hari ini ya bunda, 10 hari terbaik. Yang kata Rasulullah SAW di awal Zulhijjah ini, itu ngalahin semua amal bahkan jihad. Maka beruntung bagi mereka yang panjang umur, tahu ilmu, dan mengamalkan. Panjang umur, tahu ilmunya, dan mengamalkan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semuanya. Perbanyak ya ayah bunda takbir, tahlil, tahmid di hari-hari ini. Perbanyak sedekah, perbanyak puasa, perbanyak ibadah-ibadah lainnya. Dan niatkan kurban. Insya Allah, pokoknya jangan sampai tidak kurban bagi yang berkemampuan. Karena itu dalam mazhab Abu Hanifah, hukumnya wajib. Sementara semua imam jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah bagi yang mereka sanggup mengerjakannya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.